Tenggara Timur. Selamat siang Asri, bagaimana pelaksanaan AAMTC pada hari ini? Ya, selamat siang Sisko dan saudara. Untuk pelaksanaan AAMTC hari ini akan dimulai dengan penyambutan para delegasi negara-negara yang tergabung ataupun juga yang nantinya akan hadir di AAMTC ke-17. Ini tentu menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu dan juga dipersiapkan sebaik mungkin karena untuk bisa menjadi host atau tuan rumah AAMTC ini membutuhkan waktu 10 tahun dan ini adalah kali pertama digelar secara tatap muka secara langsung setelah sebelumnya terkendala pandemi dan dilakukan secara virtual. Nantinya ada beberapa isu kejahatan transnasional atau transnational crime yang akan dibahas dalam pertemuan ini. Ada 10, ya, salah satunya adalah terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang ini juga menjadi fokus dari Polri dan juga sudah ditangani atau ditindaklanjuti oleh Polri dan berhasil menyelamatkan lebih dari 2.000 orang. Nah, lebih lengkap Sisko dan saudara kita akan membahas bersama dengan Kadif Hubinter Polri, Irjen Pol Krisnamurti. Selamat siang Pak Krisna. Selamat siang Mbak Aci. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak, ini kan pertemuannya nanti akan membahas mengenai isu-isu kejahatan internasional ya Pak. Nah, dari Polri sendiri apa yang akan dibawa dalam pertemuan tersebut? Ya, terima kasih. Ini adalah pertemuan offline yang pertama setelah terakhir 2019. Lama sekali kita tidak bertemu secara tatap muka dengan delegasi-delegasi dan menteri-menteri yang bertanggung jawab pada isu transnational crime. Nah, pada AMTC ke-17 di mana Indonesia menjadi ketuanya, dalam hal ini Bapak Kapolri, kami sebagai tuan rumah diizinkan dan memang privilege untuk membahas atau mengusulkan isu-isu penting. Dan dalam kaitan ini kita mengusulkan beberapa isu penting, terutama yang pertama terkait TPPO, tindak pidana perdagangan orang, kemudian isu terkait terorisme, dan yang paling penting isu terkait kerjasama penanggulangan transnational crime yang harus di-empowering, dikuatkan. Nah, nanti terkait ke semua isu itu akan ada joint statement, kesepakatan bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kapolri dan sepakati oleh para menteri-menteri termasuk kepala polisi seluruh negara ASEAN yang akan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Nah, salah satu bentuk joint statement tersebut adalah Labuan Bajo Declaration, yaitu bagaimana kita meningkatkan daya dukung masing-masing negara penanggulangan transnational crime. Dan ini banyak sekali usulan Polri yang sudah dibahas dalam berbagai working group sejak awal tahun. Dan hari ini kita menyebutnya adalah preparatory SOMTC untuk dirapatkan lagi, dikonklusikan lagi, sehingga besok akan ada adopsi oleh para menteri-menteri. Nah, apa saja usulan yang dimajukan oleh Indonesia dalam hal ini Polri? Salah satunya bagaimana kita bisa utilizing, ya, bahasa Indonesianya kira-kira memanfaatkan deklarasi ini untuk kerjasama antar penegak hukum. Kalau kami menyebutnya P2P cooperation, place to place cooperation, yang ini adalah menjembatani perbedaan atau perbedaan dari sistem hukum masing-masing negara, sistem politik masing-masing negara. Walaupun politiknya berbeda, hukumnya berbeda, wilayahnya berbeda, karena memang itu yurisdiksi masing-masing. Tapi terkait dengan kepolisian kami sepakat untuk kalau terhadap kejahatan transnational crime, bagaimana cara bertindaknya, itu disepakati. Misalnya terhadap kejahatan TPPO, penyelundupan senjata, kemudian narkoba, kemudian penyelundupan hewan langka, hewan liar, termasuk penyelundupan kekayaan alam, dan banyak lainnya. Yang lebih menarik lagi yang akan dibahas dalam pertemuan besok, dan kami sudah matangkan hari ini dipimpin oleh Bapak Kabareskrim, adalah bagaimana kejahatan domestik ini ketika pelaku lari ke luar negeri. Itu nanti bagaimana kita kerjasamanya dan sudah sepakati. Karena ada kejahatan yang masuk kategori kejahatan lintas negara atau kita sebut transnasional, itu sudah fix. Tapi ada kejahatan yang tidak masuk transnational crime, misalnya pembunuhan. Ya, kalau pelakunya ke luar negeri, nah kita bisa melakukan pengejaran bersama. Jadi ini adalah lompatan besar. Alhamdulillah, insya Allah besok semua akan dipimpin Kapolri, akan dilakukan adopsi. Gitu.
penegasan saja Pak, artinya target kesepakatan yang nantinya akan ditandatangani dalam MOU bersama sejumlah negara yang tergabung dalam AMTC ini, itu tadi terkait dengan TPPO, kemudian ada beberapa poin lagi Pak, mungkin boleh ditegaskan? Ya, misalnya tindak pidana perdagangan orang atau bahasa Inggrisnya trafficking in person, kemudian people smuggling, penyelundupan manusia, kemudian arms smuggling, penyelundupan senjata, kemudian drug smuggling, penyelundupan narkoba, wildlife and timber, itu adalah kejahatan hewan langka, serta penyelundupan kekayaan alam. Kemudian illegal mining juga itu bagian tidak pidana pencucian uang, juga bagian dari kita sepakati. Tapi pada tahun ini pada saat keketuaan Bapak Presiden RI KTT ASEAN yang lalu di Bajo, ada emphasizing penekanan masalah TPPO. Nah, ini TPPO ini bagian yang kita sepakati bagaimana mengurangi tindak pidana perdagangan orang khususnya wilayah ASEAN, begitu. Baik, Pak. Artinya yang sangat menjadi fokus adalah terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Pak Krisnamurti untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan ada beberapa isu kejahatan yang akan dibahas dan tentunya ini menjadi target untuk bisa disepakati dalam MOU ataupun juga nantinya yang akan menjadi hasil dari pertemuan 10 negara ASEAN bersama 3 negara mitra yakni Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan serta 1 negara observer yakni Timur Leste. Sementara demikian, Francisco. Tentunya kesepakatan bersama ini sangat dinantikan, khususnya adalah masalah TPPO. Asri Gunawan melaporkan langsung dari AMMTC 2023 di Labuan Bajo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Dan di informasi